Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada hari ini saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi inspirasi bagi kita, penyemangat bagi kita, dan landasan dalam menjalani kehidupan yang kita jalani. Saya pilih dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan kami yakini menjadi kekuatan kami, menjadi penyemangat kami, menjadi inspirasi kami dalam menjalani kehidupan. Kami bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kami semua boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Satu ayat dari 1 Raja-Raja pasal 19. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita mendengarkan dari kampung halaman dari Toraja, ada berapa saudara-saudara kekasih kita yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bahkan secara khusus ada berapa anak-anak muda usia belia yang kemudian juga mengakhiri hidupnya melalui bunuh diri. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah mereka tidak menikmati kehidupan yang luar biasa? Saya meyakini sekali saudara-saudara, dalam era milenial hari ini, untuk anak-anak muda kita, pastilah mereka punya banyak teman, karena mereka punya jejaring sosial yang luar biasa. Mereka punya grup WA, mereka punya Instagram, dan lain sebagainya, yang pasti di dalam setiap grup mereka punya banyak teman. Tetapi saudara-saudara, kita mendengar bahwa ada anak-anak muda kita yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artinya mereka punya kekosongan jiwa, kekosongan hati. Mereka hidup dalam kehampaan, dalam dunia yang luar biasa. Mereka nikmati secara luar biasa. Atau saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada mungkin orang tua yang punya anak yang berhasil sukses di mana-mana, tapi hidupnya bagaikan dalam kehampaan, sehingga mereka kemudian lebih banyak merenung, lebih banyak kemudian merenungkan kehidupan di tengah-tengah kesuksesan anak-anak. Mereka tidak menikmati kehidupan keceriaan. Ada kehampaan yang kemudian dialami oleh banyak orang tua. Atau mungkin kita, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kesuksesan yang kita miliki, baik karena pendidikan, mungkin karena jabatan, mungkin karena pekerjaan yang baik, kita mengangkat piala itu, piala kesuksesan kita,
piala jabatan yang kemudian kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, kita hidup di tengah-tengah kota metropolitan. Tapi mungkin ada di antara kita yang kemudian merasakan kehampaan pada saat kita mengangkat piala-piala kesuksesan itu. Atau mungkin dalam gereja, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, mungkin ada hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken, dalam luar biasanya pelayanan yang dilakukan, dalam luar biasanya apa yang kemudian dikerjakan dalam gereja, tapi dalam pelayanan yang kemudian dilakukan itu biasa ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang juga merasakan kehampaan. Dan saudara-saudaraku yang sama Tuhan, pembacaan kita hari ini, saya memilih satu ayat, tapi kalau kita membaca dari rangkaian ayat ini, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, bahwa ternyata pembacaan kita hari ini berbicara tentang seorang nabi yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Elia itu adalah nabi yang luar biasa. Dan saudara-saudara, sebelum pembacaan kita hari ini, sesungguhnya ada cerita yang mendahului dari pembacaan kita, bahwa Elia baru saja kemudian memenangkan pertarungan yang luar biasa, mengalahkan para nabi Baal. Bukan saja ia dapat kemudian membunuh dan menghabiskan nabi, 450 nabi, tapi baru saja ia menyaksikan luar biasanya mujizat Tuhan ketika kemudian ia bisa kemudian membuktikan kepada banyak orang, kepada nabi-nabi Baal, kepada orang Israel, bahwa Allah yang disembah oleh Israel, Allah yang disembah oleh Elia, Allah adalah Allah yang hidup. Tapi saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ketika kemudian Isabel mendengarkan itu, ia marah, lalu kemudian ia mengancam untuk kemudian membunuh Elia. Dan saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ternyata Elia ketakutan luar biasa, padahal baru saja menyaksikan luar biasanya mujizat Tuhan yang kemudian disaksikan oleh umat dan disaksikan oleh dia. Tapi dalam kesuksesan yang luar biasa itu, saudara-saudara sama Tuhan, ternyata Elia kemudian merasakan kehampaan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi dalam kehidupan Elia ketika ia melarikan diri masuk dalam padang gurun? Dalam pembacaan kita ada dua hal yang disampaikan. Ia mengatakan kepada Tuhan begini, aku ingin mati saja. Artinya saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ia merasa tidak punya apa-apa. Dalam kesuksesan yang luar biasa yang ia alami, ia merasa tidak punya apa-apa. Padahal baru saja ia kemudian membuktikan dan menyaksikan bahwa ia adalah seorang nabi yang disertai Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ia kemudian mulai membanding-bandingkan tentang dirinya dan orang lain. Ia membanding-bandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Ia berkata begini, saudaraku sama Tuhan, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekali lagi saudara, ia baru membuktikan bahwa ia nabi yang luar biasa, tapi pada titik tertentu ia merasa tidak punya apa-apa dan membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Ia tidak punya apa-apa. Saudara-saudaraku sama Tuhan, sering itu yang menjadi penyakit saudaraku yang sama Tuhan, kalau kemudian kita tidak lagi confidence pada diri kita, tidak percaya bahwa kita ini punya kekuatan, kita ini punya hak yang luar biasa dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Tuhan datang kepada Nabi Elia, bukan hanya berbicara saudara-saudara dan menyiapkan kebutuhan Elia makan dan minum, tapi pembacaan kita dikatakan Tuhan menyentuh dia. Dan saudara-saudara, itu yang memberikan semangat bagi Elia. Ketika Tuhan menyentuh, Tuhan berbicara, dan sekaligus kemudian Tuhan menyentuh dia, sehingga Elia punya kekuatan, punya semangat untuk kemudian melanjutkan kehidupan dan pelayanannya. Saudara-saudaraku yang sama Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keberadaan kehidupan kita hari ini.
dimanapun saudara berada. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semua kita punya beban hidup, kita semua punya pergumulan, kita semua sering menghadapi yang namanya kegersangan hidup dalam segala yang kita nikmati di kota metropolitan di mana kita berada. Dan karena itu saudara-saudaraku, sama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita bahwa dalam segala yang kita hadapi, dalam segala yang kita rasakan, dalam segala tantangan kehidupan, bahkan dalam segala kesuksesan kita, jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan lupakan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena firman Tuhan, doa dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Saya ingin membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 119, saudaraku sama Tuhan. Tentu ini akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian, bagaimana firman Tuhan akan menyegarkan kita dalam segala hal yang kita alami. Mazmur 119 ayat yang ke-3 dikatakan begini: betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi janji Tuhan, firman Tuhan bagaikan madu yang menyegarkan kita, memberikan kesegaran dalam segala yang kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Dia akan jadikan terang untuk
Kuatkan kami Tuhan menjalani hidup ini. Jangan biarkan hati kami dan kehidupan kami gersang dalam segala situasi yang kami hadapi. Mungkin dalam dunia yang kemudian luar biasanya gemerlapnya di dunia dan kota metropolitan, tapi jangan biarkan kami gersang dalam menjalani hidup ini. Firman-Mu menyegarkan kami, dan biarlah kami senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya.